Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 27 April 2023. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 44 sampai dengan 51. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, sabda Tuhan. Barang siapa makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Saya kembali teringat akan memes yang mengatakan tahu tempe is the best food for healthy life, but tahu diri is the best way for happy life. Simple banget tetapi dalam maknanya. Makanan sehat ya tahu tempe, tetapi hidup sehat dan menuju bahagia adalah tahu diri. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam firman, Yesus tidak lagi berbicara mengenai roti dalam sebuah kiasan, tetapi ia berbicara dengan terus terang mengenai dirinya sendiri sebagai roti hidup. Tubuhnya yang akan ia berikan, dagingnya, supaya kita hidup selama-lamanya. Bukti pemberian diri Yesus nyata melalui sengsara dan wafatnya di kayu salib. Inilah pemberian diri Allah yang sungguh mengasihi kita. Ia mengasihi kita bukan karena segudang prestasi kita, bukan karena kita ini orang yang taat, bukan karena kita ini tidak berdosa. Namun meskipun kita suka berpaling, meskipun kita suka berkhianat, Allah tetap mengasihi kita sehabis-habisnya. Yesus bersabda, "Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati." Roti duniawi hanya mengenyangkan lapar perut saja. Tetapi roti surgawi yakni Yesus sendiri memberikan kelegaan dan kepuasan hingga hidup yang kekal. Inilah istimewanya gereja Katolik yang punya sakramen Ekaristi sebagai puncak perayaan iman kita. Dalam Ekaristi, kehadiran Yesus sebagai roti hidup sungguh kita sambut dan kita terima. Maka saya tuh kadang suka heran kalau ada orang yang malas merayakan Ekaristi, tinggal memberi perhatian waktu 1 jam bahkan atau lebih sedikit. Namun kok rasanya berat sekali. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan sungguh luar biasa dianugerahkan kepada kita. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang tahu diri,
Sehingga nggak menjadi orang-orang Katolik yang KTP saja, atau orang-orang Katolik yang tidak tahu bersyukur atas begitu besar karya cinta Tuhan dalam hidup. Semoga kita menjadi orang-orang Katolik yang taat, yang mau setia merayakan Ekaristi. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.